sebenarnya nanti kita akan bagi dua. Nah, jadi nanti kita akan bagi dua kategori seller nih. Kan pasti dari teman-teman semua ada yang biasanya satu pesanannya itu isinya pembeli beli satu aja. Ada ya? Nah, terus ternyata harga barangnya itu cuma 5.000. Ditambahlah ada biaya 1.250 per pesanan. Terus marginnya dari mana? Pertanyaannya, gitu kan ya? Nah, ini nanti kita atur caranya. Ada juga yang sebenarnya, Mas, barang saya tuh sebenarnya harganya 50 ribuan. Atau harganya 100 ribu, jadi segini nggak terlalu kerasa. Itu ada juga tuh yang kayak gitu. Atau bahkan jutaan gitu ya, barang-barang elektronik itu biasanya nggak terlalu memikirkan inilah. Ada juga yang, Mas, saya tuh sebenarnya ada yang beli satuan, tapi yang lain juga banyak. Saat pembeli order itu mereka belinya tuh langsung 2, langsung 3. Nah, kalau kayak gitu caranya gimana tuh? Cara menyesuaikan harga atau cara tetap menjaga marginnya. Nah, itu semua teman-teman yang hadir di sini maupun yang di online ya. Jadi standby, sekarang kita akan bahas terkait itu. Bagaimana strategi yang tepat yang akan di-share oleh para seller ambassador kita kepada teman-teman semua dalam menghadapi biaya perpesanan maupun penyesuaian biaya-biaya lain yang ada di Lazada. Kalau gitu silakan. Oke, aku boleh berdiri lah ya. Boleh, biar boleh. enak jelasin. Oke, nah sebelum mulai dari kalian ada nggak sih? Mungkin sebelum aku jelasin deh, dari kalian ada nggak caranya? Kan ini kita biaya per pesanan 1.250. Ada nggak yang semua barangnya jadi ditambahin 1.250 dari toko kalian? Ada nggak yang caranya seperti itu? Ada 1, 2, nggak ditambahin semua ya? Oke. Ada yang caranya mungkin dikasih minimum order MOQ? Ada? Oh, ada, oke. Terus ada nggak yang nggak ditambahin sama sekali, udah biarin gitu aja? Nggak ada. Oh, ada. Oh, ada tuh. Berarti omsetnya tebel ya, Ci ya. Keuntungannya lumayan ya. Boleh tahu produk apa? Jualannya? Oh, elektronik udah pasti. Berani mati. Oke. Ya, kalau dari saya itu jualnya kitchenware product. Jadi rata-rata itu kalau dari bucket size itu sekitar di atas 50.000. Di atas 50.000 lah, 35.000 ke atas gitu. Nah, dengan adanya ini sebenarnya itu membuat kita jadi agak mikir sih. Kalau dulu kan kita gampang ya, kalau dia naik persentase ya udah kita persentase juga, ya kan. Nah, gimana nih caranya yang kita kan order nggak cuma ada 1, tapi ada juga yang sekali order 10 kayak gitu kan, sekali order 5. Nah, itu gimana sih cara mengaturnya gitu supaya kita tetap naikin harganya? Pasti dong tetap naik harganya, kecuali emang kita mau ngurangin cuan kita, ya terserah gitu kan. Mau tetap naikin harganya dan kita tetap nggak kehilangan traffic gitu. Kita tetap dapat omset yang stabil, trafficnya tetap naik gitu. Nah, kalau dari saya logikanya adalah gimana caranya, lumayan lah 1.250 ya, 1.250. Kalau kita 1 bulan ada 1.000 order aja, berarti udah ngurangin profit kita 1.250.000, bener nggak? Dan itu kan untung juga ya. Jadi jangan mau kita kehilangan cuan kita gitu. Makanya apa sih yang saya lakukan? Oke, fiturnya di mana? Ini. Oh, pakai tangan aja. Oke. Oke, intinya sih kalau dari saya gimana caranya? Jadi dia misalnya kita ambil misalnya order kita. Oke. Order kita 1 bulan. Misalnya 10.000 ya. Berarti ya sehari sekitar 300-an lah ya. Nah, omset misalnya berapa ya? Ketahuan ya? Oke, misalnya omsetnya 1M lah ya. 1M. Ini harus pelan-pelan nih kok, biar semuanya bisa mengikuti ini. Oke. 1M nih 1M omsetnya. misalnya ya. Oke. Nah, terus abis itu biaya per ordernya berapa sih? Biaya per ordernya kan biayanya itu kan 1.250. Oke. Nah, ini yang saya lakukan adalah saya ambil rata-rata berapa sih jumlah order saya setiap bulannya.
diambil rata-rata kayak gitu. Jadi satu bulan misalnya contoh bulan Januari saya 10.000, bulan Februari misalnya 12.000. Pokoknya saya ambil data 6 bulan terakhir. Oke. Jadi caranya gimana? 1.250 ini dikali 10.000 order. Rata-rata order setiap bulannya. Order setiap bulannya ya. Ini per bulan. Per bulan. Jadi 10.000 itu udah rata-rata 6 bulan ke belakang ya? Ya, rata-rata 6 bulan ke belakang gitu. Nah, 1M juga kurang lebih lah ya kita ngomongnya. Tapi yang penting kalian ngerti konsep cara hitungnya. Kayak gitu. Nah, ini berarti sekitar 12 juta. 12,5 juta. Nah, kalau kita nggak naikin harga, berarti ini yang dipotong bener nggak? Profit kita yang dipotong. Mau hilang profit 12,5 juta setiap bulan? Nggak mau dong, ya kan? 2 bulan udah bisa ganti iPhone, ya kan? Setahun udah bisa beli mobil, DP mobil, ya kan? Ini juga profit bener nggak? Ini cuan kita. Kalau kita nggak naikin harga, ini yang akan kepotong di kita, gitu. Dan kita nggak mau kayak gitu. Nah makanya yang saya lakukan adalah kita bikin presentasenya. Jadi si 12,5 juta ini berapa persen sih dari omset kita gitu. Makanya dihitung aja 12,5 juta dibagi rata-rata omset kita satu bulannya berapa gitu. Jadi berapa persen nih? Jadi 1,25%. Nah ini berarti harga yang harus kita naikin persentasenya dari harga produk kita. Ada yang pakai cara ini? Ada ya? Oke. Ada yang pakai cara ini? Nggak ada ya? Ada satu doang ya Cici ya? Kalau boleh tahu jualnya produk apa? Cek? Apa? Oh snack, makanan. Nah ini. Jadi ya inilah yang nantinya yang harus kita tambahkan ke biaya. Tambah biaya admin, tambah biaya apa? Biaya gratis ongkir ekstra kayak gitu. Nah memang kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau kita jual produk yang murah ini bakal kena nanti, bakal jadi minus. Pasti akan ada minusnya. Nah makanya nanti Ci Catherine bakal ajarin gimana untuk produk yang di bawah kayak gitu. Kalau saya dengan caranya seperti ini gitu. Jadi ditambahin semua karena pastikan produk kita closing nggak cuma ada yang satuan, ada yang banyak kayak gitu kan. Jadi ini persentase yang harus kita tambahin gitu. Itulah intinya cara perhitungan saya. Jadi semua produk ditambahinnya segini. Nggak langsung ditambahin 1.250. Kenapa? Karena kalau produk kita tambahin 1.250 langsung, kalau dari saya pribadi menurut saya, kalau saya kan ada produknya juga yang 5.000-an. Kalau dia naik sampai 1.250 itu berarti harganya nanti terlalu tinggi, terlalu naik, persentase naiknya hampir 25%. Itu kan jadi tinggi banget kan. Nanti pasti traffic pasti turun. Gitu karena dilihat orang produknya mahal produk kita. Gitu. Tapi kalau cuma naik sekitar 1,2% kan, kalau produknya 5.000 berarti cuma naik sekitar ya 50 perakan kayak gitu. Jadi masih tetap akan bersaing. Tapi memang kendalanya adalah apa? Kalau yang produk satuan dan harganya murah di bawah 5.000 itu nanti bisa jadi minus. Tapi kan kita bakal ketutup sama produk-produk lain yang ordernya nggak cuma satuan, yang banyak kayak gitu. Itu cara saya sih kayak gitu. Nggak mungkin nanti Catherine bakal ngejelasin dari sisi dia yang memang jual produknya di bawah harga 35.000 kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nanti terakhir ya. Pertanyaan boleh nanti terakhir ya. Mungkin di sini sudah mulai ada yang relate ya dengan ceritanya Ko Joni ini. Tapi mungkin aku mau tanya juga nih Ko Joni dari aku dulu ya. Mumpung Ko Joni ternyata tadi udah ngasih lihat gambaran perhitungannya. Tapi Ko Joni dari 10.000 order itu sebenarnya kita perlu nggak sih sebagai seller ngelihat berapa orderan yang itu tuh isinya satuan, kemudian berapa orderan yang isinya lebih dari satu gitu? Oke, kalau dengan cara saya nggak peduli. Nggak perhitungkan karena karena kalian harus tahu omsetnya. Karena dibagi omset. Omset ini kan terdiri dari banyak order. Ada order satuan, ada order yang banyak juga.
yang SKU kombinasi. Jadi saya nggak peduli gitu, yang satuan sama yang banyak. Nah memang nanti PR-nya adalah kita harus evaluasi setiap bulan gitu. Evaluasi setiap bulan apakah ada perubahan habit dari pembeli. Jangan-jangan nanti takutnya jadi banyak check out yang satu-satuan gitu kan, satu-satuan jadi omsetnya turun, jumlah ordernya jadi lebih banyak, hasilnya nanti persentasenya akan berubah gitu. Itu yang harus kita sebagai seller harus dievaluasi gitu setiap bulannya. Jadi kalau dari saya nggak peduli itu orderan satuan, apa orderan 10, orderan 5, 2, 3 itu saya nggak peduli. Karena yang saya bandingin itu omsetnya. Gitu. Oke, berarti kalau aku bisa simpulin nih Ko Joni, kalau misalkan kita memakai caranya Ko Joni, itu memang nanti detail-detail kayak berapa order yang satuan, berapa order yang sekali order tuh itu nggak terlalu diperhatikan dulu ya. Tapi memang harus dievaluasi secara ketat dan berkala. Ya betul. Betul, karena takutnya nih teman-teman biasanya pas dilihat dicek setiap orderan itu pembelinya beli 5 awalnya. Ternyata lama-lama kok habitnya turun gitu, in this economy era nih. Jadi kalau ternyata turun kan otomatis omsetnya juga turun. Betul. Padahal harapannya disubsidi silang sama yang orderannya tadinya banyak perpesanannya. Gitu. Nah jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Oke kalau gitu Ko Joni berarti udah nih ya untuk cara yang kita bagi rata gitu ya. Bagi rata. Oke sekarang kita lanjut berarti ya. Thank you Ko Joni atas sharingnya buat yang ini. Tepuk tangan dulu buat Ko Joni boleh? Berikutnya kita geser ke Ciketlin. Ciketlin ini tadi sudah dijelaskan jualannya lebih ke FMCG. Biasanya kalau kita sebut itu FMCG itu kacang goreng ya. Karena cepat keluar. Pembeliannya tuh siklusnya cepat tapi memang marginnya tipis-tipis. Nah ini nih toko yang kayaknya paling terimpact sama kebijakan biayanya per pesanan bukan persentase. Nah kalau gitu kita langsung aja simak strategi dari Ciketlin. Silahkan Ciketlin, waktu dan tempat. Jadi kalau misalkan dari aku ya, pertama kita harus pikirin dulu nih buat teman-teman pasti banyak banget yang jualannya sebenarnya barangnya murah. Nah kalau kayak gitu, kalau kalian menerapkan nih yang kayak gini, yang tadi seperti Ko Joni, coba aja dihitung langsung, ini kalian pasti gak akan bisa gitu loh. Karena ketika kalian menunggu paket yang banyak untuk subsidi paket yang kecil, kita harus berpikir balik lagi bahwa pembeli itu jauh lebih pintar daripada kalian. Ya kan? Mereka pasti akan lihat, oh ternyata tokonya si Ko Joni yang naiknya cuma 1%, aku check out satuan aja kah? Karena di toko lain kalau beli satu lebih mahal gitu, bener gak? Tapi di toko lain yang menerapkan strategi seperti aku pasti akan langsung beli, oh lu beli 2 nanti langsung gue potong. Nah dia akan check out yang basket size lebih gede di toko aku gitu loh. Nanti kalian akan kehilangan orderan untuk yang basket size-nya lebih gede. Tapi balik lagi, makanya kenapa kita kategorikan ini menjadi 2 itu yaitu yang pertama basket size kalian itu harus di atas 35.000. Kalian baru boleh pakai strategi ini. Pastikan lihat dulu di data kalian kalau basket size kalian itu di atas 35.000. Kalau kalian belum punya basket size sebesar itu, kalian jangan coba-coba untuk pakai strategi ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian ngelihat, oh basket size saya tuh cuma 20.000 Ci, 15.000. Nah, jadi kita udah sediain Excel-nya, nanti kalian tinggal minta aja sama tim SE supaya kalian tuh bisa kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan toko aku yang awalnya barangnya itu hanya 4.900, bisa bayangin nggak? Itu seberapa banyak akan langsung kepotong, itu kayak gorok leher. Dan balik lagi ya, yang kalian harus terapkan dulu adalah 1.250 itu naik ke semua orang, bukan kalian doang. Jadi jangan takut untuk naik, karena memang saatnya kalian harus naik, bener nggak? Nah, jadi gimana caranya? Ini aku bagi ke dalam 3 kategori. Pertama kalian harus bikin paket. Itu terserah lah kalian mau bikin paketnya itu kayak gimana, itu balik lagi ke kalian. Tapi itu nanti kalian pikirin kalau misalkan kalian sudah mengganti semua harga produk gitu. Sekarang gini ya, jadi Excel ini nanti kalian tinggal ambil, which is itu nanti kalian tinggal isi. Di kolom D10 itu kalian tinggal isi harga barang lama kalian berapa. Kita misalin aja ya,
Boleh disimulasiin Kak Fahri? Kita simulasiin aja ya. Ini nyala nggak? Nah, Nyala. di kolom ini itu adalah harga lama barang kalian. Kita simulasiin. Misal, ini barang aku sendiri. Ini adalah barang 5.000. Kita Di misalin. D10 ya? Ya, di D10 ini kita isi 5.000. Kita jangan naik dulu deh. Kita coba dulu. Naik 1%. Oke, 1%. Naik 2%. Kita naik 2% dari 5.000 itu berarti berapa? 100 perak. 100 rupiah. Coba langsung diisi 100 perak. Nggak bisa isi di D10-nya 5.000. Terus habis itu E-nya itu kenaikan yang tadi seperti dikasih perhitungan yaitu 100 perak. Diisi dulu. Itu akan langsung ketarik ke samping kan. Jadi ini udah aku sediain, nanti kalian tinggal minta. Terus kalian lihat net omset kalian berapa sih? 5.100 kan. Potong dulu biaya adminnya 15%, which is kalian punya bersihnya adalah 85%. Potong langsung 1.250. Net setelah admin itu 3.000. Terus udah gitu misalkan nih, aku taruh modal barangnya itu 4.000. Boleh Kak Fahri L10 4.000. Inilah FMCG pahitnya, 4.000. 4.000. Rugi gak? Rugi. Ini yang aku bilang, kategorikan dulu basket size kalian. Pikir baik-baik. Kalau misalkan nih, basket size kalian di harga 35.000, ya monggo tutup mata pakai rumus ini. Tapi ini aku buktiin sendiri ke kalian bahwa ini nggak akan bisa, ya nggak? Gimana kalian mau nunggu basket size orang check out di sini sebanyak ini 1.000 untuk nutupin resi kalian yang ini? Nunggu orang beli, misalkan ya gue harus beli lah 10 barang. Berarti satu resi yang isinya 10 hanya untuk menutupi kerugian 10 resi satuan. Bener gak teman-teman? Ini udah kenyataan pahit ya, ini pahit banget gitu. Emang kenyataannya. Makanya kalian harus naiknya berapa di sini. Ini aku udah hitung deh. Karena kan kemarin kita trial dan error untuk toko sebelah nih ya. Jadi kenaikannya itu kurang lebih kalian harus naik langsung 40%. Coba langsung masukin 40%-nya. Serem ya, naiknya 40%. 40% kali D10. 40%-nya langsung dikali ke sini. 40% dari D10. Nah, ada nggak untungnya? Bener nggak aku ngomong gitu? Jadi, kenapa aku bilang harus naik 40%? Ya karena kenyataannya memang seperti itu. Jadi jangan plek ketiplek. Oke deh gue tambahin 1.250. Ya udah pasti boncos nanti kalian kalau hitung-hitung resi gitu loh. Ya cobain kata Ko Joni, yuk naik yuk 1.250. Supaya ngebuktiin nih omongan aku. Berarti tahan dulu nih Ci, biar teman-teman masih relate, berarti kan awalnya ada yang berpikir oh naiknya 1.250 tambah 1.250 aja, ternyata nggak nutup. Ini kenyataannya, nah, gitu nutup ya. sih, tapi ngekit banget gitu. 62 rupiah ya Ci. Iya, nggak bisa gitu. Inilah kenyataan pahit FMCG atau misalkan teman-teman lah punya dagangan yang di bawah 10.000, 15.000, silahkan dicoba nanti Excelnya di rumah diambil. Ini gratis ya, ini aku udah buatin gitu. Ya, jadi nggak bisa, naiklah 40%. Itu udah aku hitung bener-bener gitu loh. Ini masukin dulu, ini naik 40%. Kayak yang tadi, 2.000, nah. Sekali lagi aku bilang sama teman-teman, jangan takut untuk naik gitu. Karena toko lain juga udah keburu naik gitu. Apalagi di sebelah udah naik, ya kan? Nah, naikin aja gitu. Naikin supaya apa? Supaya misalkan tadinya untung kalian cuma 500 perak, sebenarnya untung kalian di sini jadi 700 perak gitu loh. Bener nggak? Jadi kalau dari aku, strateginya itu aku tetap harus naik. Gunakanlah Excel ini supaya kalian bisa ngitung baik-baik sebenarnya harga barang kalian itu harus naiknya jadi berapa gitu. Dan nanti kita lanjut ke strategi yang lain, which is itu misalkan kayak kalian mau taruh voucher atau apa gitu. Dan di bawah sini aku juga udah bikin simulasi kalau misalkan kalian mau menerapkan minimum pembelian. Yang sebenarnya sekarang di Lazada itu kalian bisa meminta untuk dibukakan minimum pembelian di setiap barang kalian. Itu kan udah ada di sebelah, ya kan? Di sini kita juga bisa.
Jadi nanti kalau kalian mau pulang, terus udah gitu ketemu Kam, bilang aja nanti langsung dibukain gitu loh. Karena ada beberapa barang yang pembeli itu nggak keberatan untuk beli 2 gitu. Contoh tisu boleh dong beli 2, nyetok banyakan. Atau misalkan dia mau beli hijab 2, boleh dong. Yang penting kan beda warna gitu loh. Jadi di Lazada itu juga bisa. Nanti bisa dibukain sama Kam kalian masing-masing gitu. Kalau enggak titip salam aja sama tim SX. Gitu. Oke, terima kasih Ci Kathleen. Nah, ini udah sangat insightful nih ya. Tapi tadi aku masih mau nggali lagi nih. Yang aku bilang, gimana sih Ci Kathleen caranya mengubah sebuah kenaikan harga jadi potensi cuan? Nah, tadi kan aku kasih spill sedikit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman notice, pasti kan semuanya sudah sadar kalau kita ketemu customer yang belinya satuan, memang itu jadinya akan terasa berat 1.250-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman berhasil membiasakan customer untuk bisa check out lebih banyak, atau itemnya jadi lebih banyak, malah itu bisa diputar balikan yang tadinya ancaman malah jadi kesempatan. Nah, gimana nih Ci Kathleen sebagai seller yang marginnya per barangnya marginnya nggak terlalu besar, itu bisa memanfaatkan itu gitu dengan strategi di tokonya gitu. Berdiri lagi. Iya Nah, dong. jadi gini ya, ini kita misalin nih, kita udah tahu nih tadi harga jual kita kan jadi 7.000, bener gak? Nah, makanya kenapa aku sediain kolom di bawah ini untuk kalian nanti simulasiin gitu. Coba posisikan diri kalian sebagai si pembeli. Berarti harga barang kalian yang tadinya adalah 5.000 otomatis harus kejual jadi 7.000, bener gak? Ayo Kak, kita masukin di D7 ini 7.000. Berarti si pembeli beli check outnya 2 dong, bener gak? Masukin. D17 ya? D17, Terus di E17 ini 7.000 juga. Jauh banget. Terus di sini di L17 modalnya 8.000. 8.000. Jauh banget kan. Untung kalian jadi gede banget gitu. Dengan hanya naik sebenarnya cuma naik 40%. Ini jauh banget loh. Makanya that's why aku bilang di tahun ini kita dipaksa buat lebih pinter. Tapi lebih pinternya harus berdasarkan data yang jelas gitu. Jangan dipakai kira-kira, karena hidup nggak bisa dikira-kira gitu. Nanti jadinya rugi ya. Nah, makanya kenapa aku bilang jangan takut untuk menaikkan harga, karena sebenarnya disitulah kesempatan kalian untuk dapetin untung lebih gede. Toh saingan kalian juga pasti naik. Gak bakalan deh dia berani nggak naik, itu udah nggak mungkin gitu loh. Dia pasti harus naik. Nah, jadi ini adalah cuan kalian ini jauh lebih gede gitu loh. Dan gimana caranya tadi kata Kak Galih, kalian memaksakan pembeli untuk beli lebih banyak supaya gue bisa nih ngerasain cuan yang di sini. Karena gitu kata kan. kuncinya itu ya Ci ya, satu customer harus jadi terbiasa beli lebih Iya benar, banyak. kalian harus bisa ngerubah behavior customer kalian. Caranya gimana? Ingat, kalian tuh jangan takut untuk ngelempar voucher ketika kalian sudah naik harga. Makanya kenapa aku selalu selipin di sini, di kolom G ini adalah voucher. Ini adalah bentuk kalian untuk mengganti behavior pembeli kalian. Ini aku misalin ya, si pembeli mau beli 2, aku langsung berani kasih pembeli, gue potong 1.000 di barang kedua. Jadi kalian caranya gimana? Tinggal dimasukin aja Kak, angkanya di G17 1.000. Tetap kan? Sebenarnya dari 1.000 yang kalian buang itu kalian hanya mengurangi untungnya sedikit. Ini yang kalian gak sadarin. Begitu juga selanjutnya. Kalau pembeli beli 4, aku langsung potong 4.000. Pembeli beli 6, aku langsung potong 6.000. Kalian tinggal turunin aja ke bawah gitu loh Excel ini. Jadi kalau pembeli beli 4 ya 14.000 itu kan semua udah narik ke samping. Dia akan motong voucher, misalkan kalian kasih 2.000, silakan dicoba. Total untung kalian itu berkurang hanya sedikit banget. Kenapa voucher dan flexi combo yang ada di Lazada itu kalian harus gunakan? Ini untuk mengubah kalian punya basket size yang kecil sebelumnya. Karena sebelumnya pembeli kalian itu tuh pasti hanya, ya gue cekot 15.000 aja deh. Gue cekot 20.000 aja deh gitu. Tapi ketika kalian ngasih mereka gimmick kayak gini,
itu pasti basket size-nya akan tambah gede gitu loh. Makanya jangan dikira-kira, udah tinggal dipakai aja Excel-nya nanti gitu. Oke, terima kasih Cik Kathleen. Boleh duduk dulu biar nggak berdiri terus ya. Oke, jadi tadi kalau dari Cik Kathleen kita dapat informasi penting kalau kita juga sebagai seller tuh sebenarnya bisa mulai membiasakan customer untuk bisa check out lebih banyak. Nah ini kalau kita tarik ke belakang ke materi yang tadi teman-teman sudah sama-sama dengarkan, itu ada keterkaitan tentang seller voucher credit atau SVC. Nah, di sini semua saya yakin teman-teman sudah eligible atau sudah bisa mendapatkan SVC. Jadi, memang itu kegunaannya adalah untuk men-trigger customer agar terbiasa menambah jumlah pesanan atau harga per pesanan atau mereka spendingnya per pesanannya lebih tinggi. Karena voucher itu memang ada sensasi aja. Kalau di customer tuh ada sensasi pakai voucher tuh kan ya. Kayaknya kalau ada potongan tuh seneng gitu kelihatannya gitu ya di bagian check out. Nah itu jadi harus dimaksimalkan, harus dipakai semaksimal mungkin karena SVC ini memang walaupun ada yang macam-macam ya, ada seller yang dapatnya 50-50, ada juga yang 80-20, ada yang 100-0 bahkan. Nah itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena budgetnya nggak full dari seller ya Ci ya sama Ko Joni ya. Jadi itu harus sangat amat dimanfaatkan. Gitu kurang lebih. Jadi dengan kita memancing customer untuk ayo kita beli tambah yuk keranjangnya biar nanti dapat potongan sekian. Tambah lagi dapat potongan lebih tinggi lagi. Nah itu semuanya ada fiturnya namanya di seller voucher dan kita bisa pakai saldo dari SVC tadi plus tadi Cik Kathleen sebutin flexi combo ya. Nah Bener. coba mungkin Cik Kathleen bisa lebih detailin flexi combo ini apa karena ini ingat teman-teman flexi combo itu fitur gratis di Lazada nggak berbayar. Ya boleh mungkin Cik Kathleen sharing tentang flexi combo juga ya. Kalau misalkan flexi combo itu kan dia diskon bertingkat ya. Kalau itu kita udah coba juga untuk di toko sebelah karena kan mereka udah naik duluan nih ceritanya. Dan so far cuman toko kita doang yang berani ngasih segede gitu. Karena ya hidup gak bisa dikira-kira. Kita udah punya perhitungan jelasnya bahwa walaupun gue potong 2.000, gue tetap untung gitu. Yeah. That's why ketika nanti kalian coba dikulik lagi juga di toko sebelahnya, apakah omsetnya menurun tuh karena apa? Dan ketika kalian nanti menghadapi di tanggal 20 ini, langsung naik, tetap kalian harus paksa pembeli untuk nggak takut beli di toko kalian gitu loh. Flexi kombonya itu harus nyala di saat yang bersamaan. Karena ketika nanti toko lain naik, kalian juga naik, apa sih yang ngebuat gue tuh rela belanja di tokonya kalian gitu loh. Ya karena apa? Karena walaupun naik, tapi ternyata kalau gue beli 2, ya dapetnya lebih murah daripada toko sebelah yang beli 1, dapetnya lebih mahal gitu loh. Jadi kita harus punya daya saing sendiri terhadap toko lain. Nah gitu. Dan hanya itu satu-satunya cara di mana kalian bisa, ya itulah balik lagi, ngerubah behavior kalian. Ngerubah behavior si pembeli gitu loh. Cuman itu satu-satunya cara. Kalau kalian gak kasih mereka diskon, kalian sebagai pembeli ngelihat barang di mall gak ada diskonnya, kalian juga gak jadi beli kan gitu. Betul. Iya kan? Jadi ya emang pembeli tuh ya pinter gitu loh. Jadi mereka pasti lebih pilih toko yang ada diskonnya. Bener gak? Nah itu. Ini ada pertanyaan. Jadi kan kalau misalkan di toko sebelah itu kan kita udah toko sebelah ya kita sebutnya itu sudah mulai menerapkan di tanggal 20 Juli kemarin ya. Berarti kan kurang lebih sudah ada sekitar 1 minggu lebih nih ya kita mengalami kenaikan. Cik Kathleen dan Ko Joni mengalami kenaikan itu. Nah kira-kira gimana sih impactnya waktu itu ya, mungkin boleh sharing impactnya gimana ke toko, ke konversi, ke traffic segala macam dan akhirnya gimana tuh cara ngakalinnya. Ko Joni mungkin boleh. Oke, ya kalau saya kan kebetulan saya udah naikin ini dari awal bulan ya, jadi awal bulan Juli ini saya udah naikin dengan cara ini, saya jadi udah naikin. Memang awal-awal akhirnya traffic saya agak turun karena emang saya naikin. Karena saya mikir daripada nanti dinaikin pas tanggal 20-nya ya kita tahu lah ya 20-nya saya udah naikin dari awal gitu. Jadi biar beradaptasi lah dengan harganya kayak gitu. Nah kalau yang saya rasakan akhirnya saya evaluasi dari tanggal 20 kemarin
tanggal 25, saya cutnya lebih ke tanggal 26 lah ya. Karena 25 itu kan kita nggak bisa lihat kan, karena itu payday, pasti trafficnya naik. Jadi dari tanggal 26 sampai tanggal hari ini 29 ya? Tanggal 30. Tanggal 30 itu overall traffic saya naik. Traffic saya naik dan kita bisa lihat dari konversi, ya kan? Kita lihat produk kita laku apa enggak, bagus apa enggak, dan orang yang belinya makin banyak apa enggak, kita lihat dari konversi. Dan konversi saya juga naik, kayak gitu. Terakhir tadi saya lihat ini naik sekitar 10%-an konversinya. Dan omsetnya, jumlah ordernya juga naik, kayak gitu. Jadi dari satu sisi cara ini bisa dicoba, bisa dilakukan. Memang nanti bakal ada kalau produk-produk teman-teman yang harganya murah pasti nanti jadinya minus. Tapi kalau dari saya mikirnya adalah gimana caranya si biaya admin 1.250 ini tidak mengurangi profit saya. Gitu. Bagi lagi dengan ke bucket size-nya. Jadi gimana 1.250 ini tidak mengurangi profit saya mau tetap profitnya segitu ya dengan cara seperti ini, jadi ditambahin kayak gitu sih. Oke, terima kasih Ko Joni. Ya. Nah ini buat Ci Kathleen nih, tadi si Kathleen sempat mention dan aku juga sempat mention terkait seller voucher kredit. Nah Ci Kathleen kan juga pasti punya nih ya di tokonya tentang seller voucher kredit nih. Kira-kira gimana sih Ci Kathleen agar tadi yang udah kita mention kita bisa membiasakan kebiasaan customer untuk bisa beli lebih banyak. Setting vouchernya itu harus berapa, harus kayak gimana gitu. Jadi misalkan ternyata dari data customernya Ci Kathleen tuh spending 10.000. Nah kita tuh harus pasang di berapa gitu biar kebentuk habitnya. Kalau misalkan di toko kita ya, di toko kita itu kan udah nyala lama nih seller voucher kreditnya. Nah biasanya kita akan tarik data dulu gitu loh. Untuk best sellernya itu kita ambil top 5-nya berapa. Terus kita lihat, oh misalkan yang top 5 itu 10.000 gitu loh. Ya kita harus pasang itu minimal dia beli 2. Jadi 20.000 kalian baru bisa pakai voucher. Nanti kan perhitungannya itu udah sesuai sistem gitu. Ya, kalau yang tadi aja hitung-hitungan itu ya. Gimana nyalainnya? Maksudnya total diskon yang akan diberikan oleh Lazada itu kan nanti udah sistem by system. Ya, oke. Gitu. Jadi teman-teman semua yang di online maupun yang di sini ingat untuk pasang voucher itu juga jangan sampai sembarangan. Jadi mentang-mentang ada saldonya gitu ya, terus teman-teman semua malah mau pasang sesuai dengan rata-rata yang sudah memang customernya beli. Misalnya teman-teman punya toko, kemudian customer itu rata-rata spendingnya 50.000 per pesanan. Nanti kalau bikin voucher berarti minimal pembeliannya jangan di set 50.000 lagi, tapi harus bisa 2 kali lipat atau mungkin lebih gitu. Jadi nanti ada tiernya atau ada tingkatannya. Untuk yang beli 2 kali lipat nanti diskonnya jadi sekian. Untuk yang beli 3 kali lipat harus lebih besar lagi. Gitu kurang lebih ya Ci ya, dan Ko Joni ya. Iya, karena kan dia naikin harganya kan lumayan ya 40% ya gitu. Jadi harus, kalau waktu itu kita akhirnya ngobrol sama Kathleen ya, dia cara menanggulangi supaya harganya juga tetap kompetitif ya dikasih voucher diskon kayak gitu sih. Nah kalau saya nggak perlu voucher diskon tapi ditambahin semua. Jadi ya masing-masing cara akhirnya. Beda intinya basket size, beda strategi, gitu, tapi nggak ada yang salah gitu salah. loh. Dan kita udah coba untuk kedua-duanya gitu, Yes. sama-sama berhasil gitu. Oke, luar biasa ini materi daging semua ya teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Ci Kathleen dan Ko Joni. Oke, kita langsung move ke pertanyaan dari teman-teman ya. Nanti dari teman-teman online juga boleh kalau mau tanya kita bisa bacakan. Kalau gitu silakan kita buka untuk 3 orang penanya dulu, silakan. Oke. Langsung Semangat teman di belakang. Boleh Kak Biki dibantu? Siap. Iya, bentar kok. sabar kok. Semangat, mantap. Selamat sore, saya Kristal. Mungkin toko saya jualan di harga 1.000-2.000. Waduh. Oke. Di kategori produk baut motor. Mungkin kan kalau saya di toko sebelah gitu kan, toko sebelah saya sudah menerapkan tambah harga 1.250. Tapi kalau di toko sebelah kan ada harga grosir ya. Nah kalau itu sih mungkin menurut saya oke. Nah kalau di Lazada kan
kayaknya nggak ada harga grosir. Berarti Ada. Hah? Ada fiturnya Kak. ada fiturnya. Ya. Nanti jangan lupa dicoba ya Kak ya. Oke, siap. Soalnya Nanti saya bisa langsung di sesi FGD sama camnya di akhir. Oke, Nanti siap. kita coba. Oke. Soalnya saya belum ngecek juga. Jadi mungkin kalau saya kayak lebih worth it pakai harga grosir atau voucher. Oke, pertanyaannya berarti lebih worth it pakai fitur harga grosir atau sekalian dinaikin baru dipotong voucher gitu ya? Iya, Berarti betul. ini bisa dijawab juga. Kita mau jawab kumpulin dulu atau langsung dijawab aja? Langsung dijawab dulu aja kali ya biar nggak kelupaan. Boleh Ci Kathleen atau Ko Joni mau menjawab tadi pertanyaan dari Kak Kristal? Menurut aku ini pertanyaan yang susah dijawab ya, karena gimana ya, gini loh. Kita harus inget ya, ketika kita pasang itu misalkan nih kita bilang harga baut itu kamu naikin tadi kan 1.250. Berarti harga bautnya jadi 2.250. Terus udah gitu ketika kamu kasih harga grosir, berarti itu dalam jumlah quantity banyak, bener gak? Dan itu kan pasti hanya berkelompok misalkan 10 sampai 50 harga grosirnya sekian. 50 sampai 100 harga grosirnya sekian, bener gak? Tapi kan kamu akan kehilangan momen dimana orang tuh belinya di bawah itu, gitu loh. Sebenarnya yang untungnya lebih gede buat kamu itu kan ketika kamu mengelompokkan barang itu di di diskon bertingkat gitu. Karena kan baik itu sebelah maupun di sini itu diskon bertingkatnya hanya bisa 3 tingkatan, bener gak? Kamu bisa mulai dari 10, 20, ke 30 gitu loh. Dan balik lagi harus diingat, memang voucher itu gimmick ya. Ketika kamu pasang si pembeli check out, dia belum tentu pakai voucher, bener gak? Tapi ketika kamu pasang harga grosir, ya udah pasti dia belinya harga segitu, bener gak? Jadi langsung terpotong ya Ci? Harus langsung dipotong, lu udah gak punya pilihan Betul. lagi gitu loh. Sedangkan yang aku lihat di toko aku gitu, yang sesuai pengalaman aku nih, aku tuh udah ngejual barang yang harganya 3.500 ya. 3.500 itu akhirnya aku memutuskan untuk tidak naik. Caranya ngakalinnya gimana? Aku kasih dia minimum pembelian, which is itu misalkan kita ngomong lah 4 gitu. Tapi aku berani langsung ketika lu check out 6, gue langsung potong 600. Ketika lu check out 9, gue langsung potong 810. Kan kenaikannya per 200 tuh, ya kan? Kenapa? Karena selain kalian mendapatkan exposure lebih gitu, kalian kan pasti akan membeli, akan lihat, oh di bawahnya ada tulisan nih, beli 6 diskon 600, beli 8 diskon sekian, beli 10 diskon sekian. Itu kan exposure dulu buat toko kalian. Tapi balik lagi, pembeli check out apa enggak pakai voucher itu. Dan kebanyakan aku udah cek data, mereka tuh check outnya enggak pakai voucher itu gitu loh. Itu tuh hanya gimmick, mungkin ya 5:1 deh aku udah cek dari si pembeli yang benar-benar bisa pakai voucher itu gitu. Tapi kalau kamu pasang harga grosir, udah pasti orang itu beli udah motong untung kamu, bener gak? Ya kan? Jadi menurut aku lebih baik kamu kombinasiin itu dengan coba dulu pasang minimum pembelian di barang itu ya. Misalkan kamu pasangnya ya minimum beli 5 lah, tapi harga kamu tetap harga bottom dibandingin saingan-saingan kamu, bener gak? Nah ketika nanti kamu memang harga bottom dibandingin saingan-saingan kamu, tentu algoritma akan menangin toko kamu dibandingin toko yang lain dong. Itu udah nomor 1 poinnya. Tapi ketika diklik, oh ternyata toko lo harus belinya 5. Ya udah deh, dia udah termurah, gue sekalian aja check out 50. Bener gak? Pembeli akan mikir kayak gitu. Pasti, coba kalian posisikan diri kalian seperti itu. Gitu loh, itu udah pasti kalian akan langsung, gue gak cek lagi deh toko yang lain, toh toko dia udah termurah, minimum belinya cuma 5, gue sekalian aja check out 50, tapi tadi ada voucher yang katanya voucher, ya udah deh gak kepake, gak apa-apa deh, dia udah termurah. Jadi kamu akan lebih untung, tapi exposure kamu lebih, kemungkinan kamu lebih banyak gitu loh. Jadi gak usah paksa untuk potong untung buat sekarang, karena toko lain tuh lagi untung gitu loh. Boleh dong kalian menikmati saat ini. Jadi jangan melihat ini sebagai awan gelap. Positive thinking dulu aja. Awan Aku udah Kinton coba. aja. Aku udah coba. Oke.
Oke, menjawab ya Mas ya. Jadi kalau aku boleh simpulin juga nih dari jawaban Ci Kathleen, berarti sebenarnya persaingannya itu juga berawal dari pencarian ya Ci ya? Benar. Jadi gitu. saat ada orang cari baut, kalau misalkan kita punya voucher, sebenarnya saat mereka pembeli itu sudah klaim, harga barang Masnya itu sudah akan terpotong oleh voucher juga di pencarian. Jadi nanti kalau misalkan ternyata pas diklik itu nanti mereka masuk ke halaman produknya baru tahu tuh nanti ternyata beli 5, setidaknya di luar itu Masnya tetap akan terlihat sebagai harga yang masih kompetitif. Tapi nanti pas masuk oh ternyata beli 5. Nah itu menurut Ci Kathleen biasanya nggak terlalu bermasalah karena orang sudah tahu memang inilah yang termurah di antara yang lain. Gitu ya Mas ya. Oke, tadi selanjutnya dari Koko yang di belakang ya. Udah menjawab berarti ya? Oke, kita lanjut ke Koko yang di belakang boleh? Ya, sore. Ciko, thank you buat sharingnya yang sangat bermanfaat. Sebenarnya perkenalkan saya Gary, jadi saya jualan juga kebetulan kategori makanan dan minuman, khususnya untuk snack dan juga ada beberapa personal care. Saya mau nanya, menurut Koko dan Cici, tadi kan udah dijelaskan ya perhitungannya, kenaikannya baiknya seperti apa supaya kita nggak boncos. Nah, tapi kalau menurut Koko dan Cici tuh berapa sih kira-kira kisaran margin produk yang ideal gitu, yang kira-kira disarankan based on Koko dan Cici supaya harga kita itu tetap kompetitif dibandingkan dengan kompetitor. Di sisi lain di kita itu it's a best margin lah for us untuk tetap mempertahankan marginnya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan saya kan juga ada jual kategori makanan minuman sama personal care. Nah, best practice-nya untuk set margin ini yang ideal itu masing-masing kategori apakah lebih baik disamaratakan kayak udah dijelasin Koko, atau beda kategori itu baiknya marginnya dibedain kayak gitu. Nah, kira-kira apakah boleh dibantu breakdownin gitu untuk per masing-masing kategori ini? Thank you. Oke, boleh dari Ko Joni dulu kali ya. Tadi dari Ko Gary pertama best margin, recommended margin gitu ya. Berarti pertanyaan pertamanya. Oke. Kalau dari saya itu bukan per kategori. Sebenarnya margin itu udah diterapkan udah lama, dari awal jualan juga saya udah terapkan kayak gitu. Jadi kalau ditanya berapa sih margin profitnya, kalau dari saya tergantung harga produk gitu. Ya kan, kalau misalnya kita harga produk 5.000, ya kan, kita profit margin 1.000 aja, itu udah 20%. Sedangkan kalau harga produk kita 100.000, kita profitnya cuma 1.000, itu cuma 1%. Jadi saya selalu bagi dari harga produk. Itu kalau boleh tahu, Bro Gary itu bucket size-nya berapa rata-rata? 55.000, 55 sampai 60.000. 55 sampai 60.000. Kalau dari saya, karena itu persis mirip kayak saya dapat net profit bersih itu 10%. 10%. Itu udah net profit di kedikitan ya, kalau tergantung ya kedikitan. Kalau saya net profit saya 10% dengan bucket size seperti itu. Gitu. Dengan catatan udah dipotong platform fee udah, semuanya jadi ya, net. Itu udah bersih. Ya, sekitar 8 sampai 10%. Tapi balik lagi kan ya, tergantung kalau profit kan kayaknya tergantung masing-masing selera gitu kan. Ada yang mau karena produknya brand, ada biaya marketingnya tinggi dan lain-lain, profitnya juga harus lebih tinggi kayak gitu. Jadi bener-bener masing. Kalau dari saya dengan bucket size kayak gitu sih, menurut saya 10% udah cukup sih, udah bagus kayak gitu, net profit ya. Jadi kalau Ko Joni itu cari jalan tengah antara profit atau margin dengan competitiveness ya. Iya, karena ya itu balik lagi, kita di online itu kan Open langsung market. terpampang banget. Beda kalau kita misalnya kayak toko offline, dia harus cari satu toko, tanya-tanya toko lain. Kalau ini sekali klik aja langsung kelihatan semua harganya gitu kan, semua toko kelihatan. Jadi benar-benar competitiveness itu harus, ya kita harus bersaing lagi, bukannya termurah tapi setidaknya bersaing. Dikasih juga dengan tambahan iklan, juga tambahan dengan promo-promo, itu yang jadi daya tariknya kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya margin profitnya itu kalau saya tergantung harga. Kalau harga 5 ribuan, 10 ribu itu saya bisa take profit net bersihnya bisa sampai
20%, 30%, bahkan sampai 50% juga bisa. Kalau misalnya harga produknya 5.000, 10.000 kayak gitu. Jadi balik tergantung harga produksi. Kalau saya dari awal. Sorry kok, aku mau nambah, berarti misal kita mau pakai sistem flexi combo, dimana kalau flexi combo kan beli makin banyak makin murah, ya kan? Kan semakin tujuannya flexi combo untuk meningkatkan basket size. Nah, misalnya kita mau ningkatin basket size dari rata-rata 55 sampai 65.000, jadi misalnya targetnya 100.000 misalnya. Apakah dengan kenaikan basket size itu, kalau dari sisi Koko mengurangi margin 10% tadi, atau marginnya dibikin tetap 10% atau gimana kira-kira? Kalau dari saya sih tetap jadinya lebih untung ya, karena kan bucket size-nya makin besar ya. Jadi tetap maksud kamu kalau jadi kayak dikurang di flexi combo tapi di diskon gitu kan? Soalnya kan kalau beli misalnya kita kasih paket beli 5 kan misalnya harganya tadi kan 50.000 misalnya. Nah berarti kan kalau beli 10 kan harusnya kita kasih diskon tambahan. Jadi misalnya jadi 98 misalnya kayak gitu. Nah apakah kan kita kasih harga lebih murah, dan dengan kita kasih harga lebih murah, apakah itu memotong margin yang udah Koko keep atau gimana kira-kira? Ya pasti sih ya, pasti ngurangin, pasti ngurangin. Cuma itu udah pasti. Ya nggak sebesar itulah, maksudnya nggak sampai besar banget kayak gitu. Kalau dibilang kurangin itu pasti ngurangin. Tapi kita bikinnya dia beli banyak, kita tetap untungnya lebih besar daripada dia beli satuan sih gitu. Oke, mungkin tadi Kathleen bisa tambahin. Oke, untuk pertanyaan kedua terutama ya Ko Geri ya, berarti kalau beda kategori ya tadi pertanyaan keduanya. Kalau beda kategori mungkin Ci Kathleen bisa share juga, kalau di toko Ci Kathleen ada beberapa kategori itu sebenarnya diaturnya better per kategori juga, atau ya udah untuk saat ini tidak ada lah istilah per kategori. Aku bagi semenjak kenaikan per tanggal 20 itu aku membagi per kategori. Itu harus sih menurut aku ya. Karena balik lagi kalau kayak yang tadi si Kokonya bilang dia punya personal care. Itu barang sekali buang ya. Bener gak? Barang habis pakai ya? Barang habis pakai. Nah kalau misalkan untuk yang personal care barang habis pakai itu kalau aku pribadi prinsipnya adalah gue maunya pembeli cepet pakai cepet buang, cepet pakai cepet buang, ya nggak? Jadi itu aku selalu ngambil gapnya itu sedikit, ya. Karena bagi aku itu adalah penarik traffic. Jadi harus dibedakan kategorinya nih teman-teman. Kalau di toko aku makanya kenapa nanti di Excel yang tadi kalian bisa langsung bagi per kategori gitu. Kalau itu yang kayak barangnya si Koko personal care, itulah penarik traffic. Jadi seharusnya bukan untungnya di situ gitu. Boleh untung, aku nggak bilang bisnis nggak ada yang mau buntung gitu loh. Cuman ya kalau aku antara 5 sampai 10% lah, sama seperti yang tadi Ko Joni bilang. Itu kalau misalkan untuk personal care atau fast moving consumer goods, karena itu adalah penarik traffic gitu. Dan kalau misalkan personal care itu aku selalu pasang minimum pembelian sekarang. Karena pembeli gak akan ragu untuk check out 2 gitu loh. Tapi kalau yang tadi si Kokonya bilang dia misalkan ada snack dan makanan ya, kalau nggak salah. Itu kan pasti harganya jauh lebih mahal kan, bener gak? Kalau misalkan barang itu di atas 50.000 ya tentu untungnya harus lebih gede, bener gak? Karena modal yang besar kalian nanggungnya juga pasti pengennya untungnya yang lebih gede gitu. Jadi benar-benar harus dibedakan per kategori, jangan dipukul rata semua gitu loh. Karena kalau kalian pukul rata tentu toko kalian ya nggak bisa gitu. Karena kalau toko kalian itu toko serba ada, ya harus datengin traffic tuh dari mana aja gitu loh. Yang barang-barang sekali pakai buang kalian harus berpikir cepat. Yang barang-barang kayak di toko aku ada ATK yang musimnya, nah itu juga beda lagi strateginya. Ada yang vitamin dan obat-obatan itu juga beda lagi strateginya gitu. Jadi aku selalu membedakan itu berdasarkan per kategori, nggak dipukul rata. Oke, menarik sekali. Berarti tadi ada satu kata kunci sebenarnya yang teman-teman bisa ambil. Tadi sebenarnya penarik traffic itu tuh kata kuncinya tuh. Jadi ada istilah namanya traffic puller.
Nah traffic puller tuh itu. Aku dulu, ini sharing juga ya teman-teman semua, aku dulu pernah ketemu seller mother and baby, dia jualan baju-baju bayi gitu ya Cia, kan bayi nggak pernah habis lah ya di dunia, selalu ada gitu ya. Nah jadi memang harganya tuh nggak terlalu murah teman-teman, jadi kayak 30.000, 40.000 sampai ada yang 100 ribuan, tapi traffic pullernya singlet bayi ternyata. Jadi dia jual singlet bayinya juga yang harganya 5 ribuan. Orang akhirnya ya nyetok aja gitu, beli banyak buat temennya, buat adeknya, buat kakaknya segala macam, dan itu naikin traffic. Otomatis biasanya ada tuh cipratan traffic ke produk-produk lain di tokonya. Nah itu traffic puller juga penting biar toko teman-teman juga bisa tetap dapat traffic walaupun harganya memang bukan harga yang termurah gitu ya. Gitu kurang lebih ya Cik Kathleen ya. Oke, berarti satu lagi ya penanya terakhir, boleh dari sini atau dari online? Dari offline dulu. Tadi boleh kakaknya ya di yang di meja itu? Boleh. Dia caranya sama kayak saya. Jadi Halo Iya. Kak Ci, iya. Saya Stella, dari brandnya itu brand sebenarnya snacks tapi healthy snacks FMCG lah ya. Sebenarnya kan mungkin mirip sama Ci Kathleen ya, dimana kita punya produk mungkin kayak apa ya, umur produk konsumsinya itu lebih cepat ketimbang mungkin barang yang kokoh yang sekali beli orang pakainya lebih lama gitu kan. Mungkin barang-barang kayak kita, let's say sebulan orang akan beli kembali. Nah ini memang mungkin gak ada hubungan sama harga, tapi penasaran tadi kan Ci Kathleen bilang tentang intensitas frekuensi orang beli, jadi lebih cepat beli lagi. Nah aku tuh juga belum lama ini melihat kalau di Lazada itu kan ada pembeli baru dan pembeli lama Ci, dimana yang sebenarnya kita harapkan kan setiap bulan kita ngiklan, kita dapat exposure, itu pembeli baru nambah, tapi pembeli baru ini convert jadi pembeli lama gitu kan Ci. Jadi pembeli lama kita ini nambah terus juga. Sedangkan di toko aku itu pembeli barunya setiap bulan nambah, tapi pembeli lama itu tidak nambah. Kalau misalnya dari Ci Kathleen sendiri, ada nggak sih rasionya berapa, atau ya based on case tadi aku ini sebenarnya tuh harusnya pembeli baru dan pembeli lama itu bagaimana sih rasionya? Apakah memang sebenarnya pembeli lama ini harus terus bertambah? Apa artinya berarti produk aku itu diject? Atau mungkin orang ketemu brand lain atau kayak gimana sih Ci? Karena kan ya memang produk ini kan rutin kita konsumsi, tapi pembeli lamanya ini tidak bertambah, pembeli baru datang, pembeli lama nggak bertambah gitu Ci. Thank you. Pertanyaannya menarik kayak ini, sampai Cik Kathleen harus mikir sampai keras tarik dulu. napas. Gimana ya Ci, kalau aku pribadi ya, menurut aku cara untuk menarik pembeli baru ya, kita semua pasti udah tahu ya, itu kan kalian bisa pakai voucher pembeli baru, ya kan, diskon khusus pembeli baru, bener nggak? Tapi kenapa pembeli lama nggak balik lagi ke tempat Cici, kan itu yang jadi pertanyaannya. Kalau itu aku nggak bisa tahu ya, karena balik lagi ketika barang itu, apalagi makanan, ketika barang itu sampai ke pembeli, mungkin dia buka rusak atau apa kan kita nggak tahu. Tapi balik lagi bisa juga pas dia terima barangnya, oh ternyata barang serupa lebih murah gitu. Karena mungkin Cici modal foto gitu. Misalnya Cici bilang, oke, gue jualan snack, healthy snack pisang, kita ngomong kayak gitu, packagingnya bagus banget, semuanya bagus banget gitu. Oke, di penjualan pertama Cici bisa nih ngejual barang, tapi ketika si pembeli terima, kok cuman snack pisang doang, ini kan modal misalkan kita ngomong modal packaging gitu loh. Jadi gimana caranya pembeli bisa check out balik ke tempat Cici? Mungkin satu-satunya cara Cici harus pasang voucher untuk pembeli lama. Itu juga ada tuh fiturnya di Lazada. Ada yang khusus pembeli baru, ada yang khusus pembeli lama. Pembeli berulang kalau nggak salah kata-katanya. Berulang ya. Betul. Nah itu pembeli berulang gitu. Coba di gimmick pakai itu gitu loh. Siapa tahu dia bisa balik lagi, benar gak? Atau bisa di QC ulang. Apakah ketika barang, apalagi snack sampai ke pembeli itu udah ringsek apa enggak gitu loh. Mungkin dari sisi yang bales chat, ada komplain gak disampaikan ke Cici gitu, karena aku yakin Cici gak pegang chat sendiri. Mungkin si Mimin agak nakal nih, terima komplain tapi gak disampaikan ke bosnya gitu. Makanya aku selalu berpesan bahwa toko itu harus kembali lagi ke pemiliknya. Kita aja sebesar ini, mau itu urusan retur ya gak, urusan chat, kadang-kadang kita masih ya kita tes-tes lah ya,
1, 2, 3, 4, 5 dibuka per hari. Oh banyak komplain nih atau apa. Retur dicek 1, 2, 3, 4, 5 sehari 1 aja gitu. Pasti akan kelihatan oh sebenarnya toko kalian tuh lemahnya di mana gitu loh. Coba Ci dipakai itu voucher pembeli lama ya tadi. Pembeli berulang. Nah itu bisa juga ya. Ya, Oke. Kalau dari saya tambahannya itu ada siaran. Kalau di Lazada lupa namanya apa, kayak broadcast message Broadcast gitu. Oh iya ada CM kalau di kita itu Customer juga ada, Engagement itu bisa. Management. Jadi ya intinya kan sekarang gimana caranya biar pembeli baru repeat order ke produk Cici kan. Berarti kan bagaimana mereka dia bisa beli lagi kayak itu. Ya awareness ya. Jadi ya salah satunya cara bisa tadi pakai voucher itu ditambah pakai broadcast yang target marketnya adalah pembeli-pembeli yang lama. Oh Itu sih aku caranya. tambahin juga dikit. Kayaknya ada hadiah kalau dia kasih ulasan. Ya itu juga bisa ya Ci. Itu juga bisa ulasan berhadiah gitu. Itu kan juga bentuknya balik lagi ke si pembeli, which is kalau nggak salah koin ya, Betul. ya kan? Ada koin Nah. untuk pembelinya. Nah jadi Cici bisa coba nyalain itu gitu supaya si pembeli itu punya last koin balik ke dia, toko Cici dapat rating yang bagus, besokannya dia belanja lagi di toko Cici gitu, karena dia dapat koin dari Cici. Jadi banyak strateginya. Kita bagi 2 dulu nanti telepon aja. Voucher, Bagi 2 dulu siaran, ya itu Ci ya. bisa. Oke, tadi kalau di recap berarti sebenarnya ada beberapa jenis voucher yang bisa dimanfaatin ya Ci ya. Jadi mulai dari voucher pengguna baru, voucher new follower juga ada, pengikut baru toko, voucher berulang juga ada. Kemudian bisa memanfaatkan fitur CM. Mungkin teman-teman suka kurang tahu nih ya, Customer Engagement Management kalau di Lazada namanya, itu fitur broadcast juga dan itu bisa dimanfaatkan secara Ya, gratis. Gitu ya. Tadi juga benar bisa jadi selipin ada rating apa namanya, kasih rating berhadiah, Rating gitu ya, dapat koin segala macam, itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Oke kalau gitu untuk penanya di secara offline kita tutup dulu karena keterbatasan waktu. Ini ada satu penanya terakhir dari teman-teman yang hadir di online. Pertanyaannya buat Cikatin dan Ko Joni. Jadi dari Toko HD Indonesia. Nah, Toko HD Indonesia nanya, sebenarnya untuk naikin harga itu memang pasti akan kurang kompetitif saat setelah dinaikkan, dan untuk ikut campaign itu jadinya average-nya jadi nggak masuk karena di luar average harga biasanya. Kira-kira ada tips nggak kalau udah naikin harga tapi kita tetap mau ikut campaign? Nah, mungkin dari Ko Joni bisa bantu kasih ide-ide nih dan tips and trick. Atau diskusi boleh nggak apa-apa. Ada kabar gembiranya adalah biaya campaign yang 2,22 itu per 88 ya, itu dihapuskan. Tepuk tangan dong buat Lazada. Terima kasih. Jadi ya setidaknya walaupun kita naik itu Tetap ada gap. ya tetap ada profit yang harusnya dulu tipis banget 2,2 itu jadinya sedikit ya ada profit lah, Ya, kasihlah 1% ada selisih ya. lah, ada selisih lah. Walaupun minta diturunin 1%, tapi tetap ada profit 2,2% kayak gitu sih. Ya memang itu sistem ya, jadi kita nggak bisa gimana gitu karena emang itu udah sistem gitu. Jadi ya setidaknya ya kita bersyukur akhirnya Lazada menghapuskan biaya si campaign itu. Jadi setidaknya walaupun harganya jadi agak kepres dikit tapi tetap dapat profit kayak gitu sih kalau dari saya, karena itu udah sistem. Jadi kayak ya nggak ada cara lain gitu ya, emang udah ketentuan Lazada. Jadi ya udah pilih-pilih aja produk yang memang masih bisa marginnya masih masuk. Yang nggak masuk ya udah nggak usah ikut campaign, udah sesimpel itu sih, karena ya nggak bisa karena emang udah sistem. Jadi berarti kalau dari Ko Joni menyarankan kita punya fitur atau benefit baru sekarang mulai 88 Lazada itu gratis biaya campaign selamanya sampai nanti ada update terbaru gitu ya kakak semua. Selamanya berarti itu ya. Selamanya sampai ada update terbaru. Nah berarti mumpung sekarang gratis justru adalah momentum ikut campaign malah sesering mungkin. Karena kalau saya sering dengar dari teman-teman tuh Lazada tuh salah satu marketplace campaign ya Ci ya dan Ko Joni ya. Karena memang di campaign Lazada itu memang trafficnya bisa jadi meningkat lebih jauh dari hari-hari biasa. Jadi justru itu adalah momentum teman-teman untuk naikin traffic ke toko dan produknya.
Dan tadi kalau kita sambungin lagi ke jawaban-jawaban dari Ci Kathleen dan Ko Joni sebelumnya, justru kesempatan saat kita naikin harga produk dan disitulah kita memancing customer bisa beli lebih banyak dan perpesanannya juga jadi bisa lebih banyak. Jadi malah tadi mengubah yang 1.250-nya jadi beban di satu produk, malah kita bagi dan jadi malah untung ke banyak produk. Gitu kurang lebih. Oke, dari Ci Kathleen ada mau yang ditambahkan? Aku bagi sesuatu nih ya buat kalian. Nanti ketika kalian sudah berjalan atau di sebelah kan udah jalan nih, bener gak? Profit itu tidak dihitung lagi berdasarkan kayak zaman dulu kalian ngitung profit gimana sih? Oh gue barang ini naik 2%, ya gue ngitung deh totalnya, gue tarik datanya semuanya. Itu udah gak bisa lagi dihitung kayak gitu. Makanya aku bilang kenapa 1.250 ini jangan dilihat sebagai ya udah deh ini gimana nih, kita mesti tetap positive thinking. Karena coba kalian pulang dan niat baik-baik, yang di sebelah udah jalan nih ya. Jadi misalkan jumlah resi kalian itu sehari 1.000 kita ngomong, tapi coba tab sebelahnya dipencet, itu ada jumlah produk yang terjual, bener gak? Ini di salah center Lazada Ci ya? Di kedua-duanya juga ada. Ini kan aku kasih pengalaman supaya nanti kalian ketika si biru naik, jadi kalian mesti lihat ini sebenarnya adalah keuntungan gitu. Gimana cara ngitungnya? Dari jumlah resi kalian itu misalkan 1.000, kalian klik jumlah produk yang terjual itu misalkan 3.000. Sebenarnya kalian punya gap 2.000 barang yang sudah terjual, yang sebenarnya tadi kalian milih untuk naikin 1.500. Itu adalah profit cuma-cuma kalian gitu, yang tanpa kalian sadarin. Kenapa aku bilang jangan takut untuk lempar voucher, jangan takut untuk kasih flexi combo, jangan takut untuk ya pokoknya segala jenis promosi untuk meningkatkan basket size kalian itu lebih gede gitu. Karena nanti kalian akan bisa menghitung jauh keuntungan kalian itu ternyata GP jauh gitu. Coba dilihat baik-baik, itu nanti akan terlihat dengan sangat jelas gitu loh. Misalkan resi kalian gopek, barang yang kejual 1.000, berarti ada 500 barang yang sebenarnya itu di dalam satu resi itu ada 2, bener gak? Jadi 500 itu kalian kali sama kenaikan tadi yang kalian tentukan sendiri. Misalkan kayak aku nih memilih ya gue suka-suka gue deh naik deh 2.000, bodo amat gitu. 500 kali 2.000, itu adalah keuntungan cuma-cuma kalian di luar resi yang kalian pegang harian gitu. Betul. Makanya aku bilang jangan ngelihat jadi awan gelap dulu gitu. Kita itu adalah sikapi dengan positif. Sebagai kesempatan ya Ci ya? Sebagai kesempatan. Mereka bilang jangan takut untuk naik, jangan takut untuk naik. Karena orang lain juga naik gitu loh. Kalau kita nggak naik, yang basket size kecil ya, sekali lagi yang basket size kecil, nanti kalian bisa boncos gitu loh. Tapi kalau basket size-nya gede, yang kayak Ko Joni, itu udah benar. Karena di toko kita juga ada yang harganya sekitar 50.000, which is itu kan buku sekolah. Itu nggak perlu naik. Next 1%, 2% benar seperti yang kata Ko Joni bilang gitu loh. Ya betul sekali. Oke kalau gitu sepertinya sudah tercerahkan juga teman-teman semua. Ini juga sudah semakin sore, sesi diskusi tadi menarik banget. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mau materi daging lainnya? Pantengin terus Lazada University.